Saya kira satu hal yang sangat luar biasa, kami menikmati pengalaman melayani di sebuah jemaat ya di Bandung ini, ya mungkin dari sisi ukuran jumlah anggota ini jemaat kecil, tapi bagi kami ini jemaat yang sangat luar biasa ya. Kami sungguh menikmati kebersamaan ya, ibaratnya ini kita jauh dari kampung ya, tetapi di sini keluarga. Kami sungguh diterima sebagai bagian dari keluarga dan itu sangat luar biasa. Jadi kami selama melayani di sini seakan-akan melayani di rumah sendiri. Senang dan senang betul ada di sini. Saya kira itu yang sangat membekas ya kenangannya. Iya, kalau saya sih apa ya saya mau katakan, kalau saya melihat jemaat Bandung, memang saya mau katakan bahwa kehadiran kami di jemaat Bandung betul-betul kami mau katakan bahwa kita sudah betul-betul sebagai satu keluarga, di mana di dalam satu keluarga Allah ada ayah, ibu, opa, oma, ada kakak, adik. Ya, di dalamnya kita berbagi suka duka hidup dalam satu keluarga. Kami betul-betul merasakan bahwa luar biasa kasih yang dinyatakan oleh jemaat Bandung bagi kami. Kami selalu mendapatkan kasih sayang, saling menyapa dengan kasih. Pokoknya jemaat Bandung betul-betul adalah sebuah keluarga kami yang betul-betul kami sangat rindukan. Karena walaupun jemaat Bandung sedikit, tetapi jiwa jemaat Bandung sangat luar biasa. Pemuda sangat aktif dan luar biasa di dalam membantu kami di dalam pelayanan, sehingga kadang saya merasakan bahwa betul-betul sudah tidak ada batasan atau jarak antara kami dengan orang tua, dengan anak-anak. Jadi ya betul-betul kami rasakan dan sangat sulit untuk mau tinggalkan Bandung, ya, karena betul-betul sudah menjadi keluarga kami. Ya, sekira itu kesan yang sangat luar biasa, yang sungguh sulit untuk kami lupakan, walaupun mungkin nantinya jarak sudah jauh, tetapi di hati lah paling dekat, tidak ada istilah jauh. Iya. Jadi saya kira itu kesan kami tentang jemaat Bandung. Ya. Saya kira satu kejadian ya, mungkin lucu tetapi sangat membekas ya. Karena selama ini ya sudah 20-an tahun, hampir 30 tahun dalam pelayanan jemaat, memang satu komitmen yang saya bangun dari diri saya adalah jangan pernah terlambat dalam mengangkat pelayanan di manapun. Tetapi ternyata komitmen itu, rekor itu terpecahkan di Bandung. Nah ini bukan karena saya mengingkari komitmen itu, tetapi karena kondisi Bandung yang sangat macet ya. Jadi mungkin yang momen lucu yang tidak akan terlupakan adalah di Bandung inilah saya terlambat hadir melayani di rumah jemaat karena terjebak macet ya. Ya walaupun sudah jauh-jauh sebelumnya dari rumah sudah berangkat ya, 3:30 sudah keluar dengan harapan jam
6 sudah sampai, tapi ternyata jam 9 malam baru sampai. Ini sebuah momen yang tidak terlupakan. Lucu sih, tetapi ya itulah, kita harus sadar bahwa ada saja ya tantangan-tantangan kecil yang bisa merusak sukacita kita dalam pelayanan. Tapi dalam kejadian kemarin itu kami tidak kehilangan sukacita. Kebetulan kami ada beberapa orang di mobil, jadi ya sambil bercanda dan terus memberikan informasi ke keluarga. Ya tunggu saja, sabar tunggu, jam berapapun kami pasti datang. Dan ya puji Tuhan, setelah sekian jam bergelut dengan kemacetan, akhirnya kami sampai juga. Jadi saya kira itu satu momen lucu ya, tapi sangat membekas karena ini berkaitan dengan soal komitmen dalam mengangkat pelayanan. Jangan sampai terlambat. Tetapi ternyata di sini rekor itu harus pecah. Saya kira itu ya yang lucu-lucu ya. Saya sih tentang pelayanan yang mungkin sangat berkesan dan sulit untuk dilupakan. Kita betul-betul merasa bahwa kita tidak sendiri dalam pelayanan. Nah, itu yang paling berkesan. Jadi sejauh apapun perjalanan kita selalu dengan sukacita karena kita dalam kondisi ramai. Walaupun macet, tetapi kita di mobil, satu mobil dengan bercanda dengan luar biasa. Jadi kita tidak rasa bosan di perjalanan sampai kita tiba. Begitupun juga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan atau momen di luar Bandung. Aduh, sungguh berkesan kalau misalnya kegiatan misalnya di Jakarta atau di mana, atau ada acara kawinan atau apa. Subuh-subuh kita sudah berangkat, bangun pagi-pagi sudah mempersiapkan segalanya. Lalu kita janjian untuk misalnya ketemu di suatu tempat. Jadi kita ramai-ramai naik bus. Jadi itu yang paling sulit kita lupakan karena betul-betul sukacita kita nikmati dalam sebuah kebersamaan, dalam melakukan misalnya perjalanan jauh dalam pelayanan, sehingga seberat apapun pelayanan yang akan kita lakukan menjadi ringan karena kebersamaan itu yang sangat sulit untuk dilupakan ya. Saya juga sangat terkesan bahwa kerinduan atau komitmen Bapak Ibu yang ada di Bandung dan saudara-saudara adik-adik di dalam melayani betul-betul sangat loyal dalam pelayanan. Kalau kita katakan melayani, tidak pernah mengatakan saya tidak mau atau bagaimana, tetapi kalau dikatakan kita melayani dengan spontan, jadi jiwa pelayanan mereka sangat tinggi. Jadi itu yang sangat berkesan bagi saya. Lalu kalau kita melakukan pelayanan, betul-betul kita tidak terbeban karena kita bawa dengan suasana sukacita. Kalau kita dengan anak-anak, kami membawa diri sebagai anak-anak. Kalau kami dengan orang tua, selalu membawa diri dengan orang tua. Jadi itulah tadi saya katakan, betul-betul tidak ada batasan antara orang tua, antara anak di dalam mengangkat pelayanan. Jadi itu yang paling berkesan bagi kami, yang sulit didapatkan di tempat-tempat lain. Ya, saya. Ya. Saya kira secara normal semua pendeta sangat mengharapkan jemaat yang dilayaninya itu terus bertumbuh di dalam iman. Ya secara pribadi pun dan sebagai pendeta di tengah-tengah jemaat, tentu sangat mengharapkan bahwa jemaat ini terus bertumbuh di dalam pengenalan kepada Kristus, yang mana pengenalan itu akan nampak dalam kehidupan jemaat sehari-hari,
dalam kehidupan persekutuan yang kami sudah gambarkan, bahwa di sana ada kasih, ada saling menerima, saling memaafkan, ada keterbukaan, saling menopang. Saya kira itu hal-hal yang sangat luar biasa yang sudah dihidupi, dan kedepannya pastinya kami sungguh mengharapkan bahwa itu terus dihidupi oleh jemaat ya. Yang mudah-mudahan ada suatu waktu kami boleh datang lagi ke Bandung dan tetap melihat bahwa jemaat ini adalah jemaat yang terus bertumbuh ke arah Kristus. Dan tentu itu sebuah sukacita besar bagi kami sebagai pendeta dan keluarga yang pernah ditempatkan Tuhan di sini ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Intinya bahwa Tontong si Pakaboro, jangan hilang itu. Tontong si Pakaboro, siapapun di antara kita saling menyapa dengan kasih, baik itu kepada anak-anak yang kecil pun kita sapa dengan kasih, karena itulah yang kita amini dalam hidup kita, bahwa kita harus mendasarkan persekutuan kita di dalam kasih, di dalam saling mengasihi, saling tolong menolong dan saling membantu. Jadi itulah yang saya lihat di kita di Jemaat Bandung, rasa empati, rasa sosial terhadap satu dengan yang lain sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira itu harapan kami, semoga kedepannya terus dilanjutkan ya. Jemaat Bandung hebat, luar biasa ya. Dengan segala keberadaan yang ada, baik warga jemaatnya, lingkungannya ya. Mungkin dalam sejarah pelayanan kami, ini jemaat terkecil yang pernah kami layani ya. Tetapi Jemaat Bandung ini telah menjadi sebuah inspirasi bagi kami dalam melanjutkan pelayanan tersisa di tengah-tengah pelayanan jemaat ke depan. Jadi Jemaat Bandung itu hebat ya. Saya mau katakan bahwa Jemaat Bandung ini adalah jemaat yang walaupun kecil tetapi memang solid dalam segala hal. Bandung tetap di hati, dan semoga di waktu-waktu yang akan datang kami boleh kembali ke jalan-jalan ke Bandung, karena ya Bandung memang sudah sangat-sangat melekat di hati, jadi susah ya. Kira itu ya. Tetaplah hidup saling mengasihi sebagai satu jemaat ya. Terus hidup dalam kasih satu dengan yang lain, dan kami yang akan pergi, tentu dari kami sudah menegaskan bahwa sesungguhnya kami sangat berat meninggalkan Bandung ya. Tetapi tahu itu harus kita lalui, dan karena itu bagi jemaat di sini teruslah hidup sebagai persekutuan jemaat, dan kami juga siap melanjutkan pelayanan ke tempat di mana Tuhan mengutus. Semoga saja ada kesempatan bagi kita untuk kembali bertemu ya, sehingga ada waktunya tanim pali mali kita solanasang ya. Doakan saja ada waktunya untuk kita bertemu lagi. Saya kira begitu. Terima kasih. Salam untuk semua jemaat Bandung. Tuhan memberkati. Ya, kesan saya, dia adalah seorang pendeta. Saya pikir dia punya kemampuan sebagai pendeta, khususnya di Bandung ini yang agak unik menurut orang. Jadi dia bisa masuk ke dalam jemaat, bisa masuk ke dalam pemuda. Dengan segala tentunya sebagai manusia biasa, tentu ada kekurangan-kekurangan, tapi saya pikir itu bisa
dieliminir oleh kelebihannya dia. Saya pikir dia selalu melayani tepat waktu, jarang terlambat, dan dia tahu tugasnya sebagai pendeta apa dia ada. Pesan supaya dia bisa masuk di dalam jemaat di sana, yang penting menurut saya pendeta itu harus dirasakan oleh jemaat. Karena jemaat pun sebenarnya sudah pintar. Tetapi yang penting dia boleh dirasakan kehadirannya. Saya pikir itu yang saya minta dulu waktu pertama dia baru datang. Yang penting pendeta kami merasakan kehadirannya, bukan ilmunya. Karena ilmunya bisa dipelajari di mana-mana. Tapi yang penting kehadiran seorang pendeta itu harus dirasakan. Nah, kemudian ada satu kelebihan dia, bahwa kita di sini dilayani dalam paket lengkap. Istrinya bisa menjadi pelayan, anak-anaknya juga sangat aktif, sehingga itu satu kelebihan yang memberi poin positif buat Pak Pendeta, bahwa pelayanannya di jemaat itu lengkap. Gitu. Pak Pendeta Selo, sahabat yang baik, teman sekerja yang sangat bersahaja dan bisa kerjasama dengan baik. Saya sungguh bersyukur bisa punya teman sekerja yang jujur secara manusia, nggak mau pisah. Karena kami saling mengisi. Beliau sangat mengerti dan kami saling mengerti. Sehingga kesan dalam pelayanan luar biasa, baik kepada jemaat, anak muda, maupun anak sekolah minggu. Karena itu saya sangat bersyukur punya teman sepelayanan yang begitu membahagiakan. Terima kasih. Begitu. Terima kasih Pak Pendeta Semelobo. Beliau tampil apa adanya, bukan dibuat-buat. Dan orangnya tulus, betul-betul menerima saya sebagai teman sekerja apa adanya. Dan itu sangat berkesan. Dan saya pikir memang sebagai hamba Tuhan, harusnya seperti itu. Kita saling merangkul, ya, bergandengan tangan, menjadi kesaksian bagi jemaat bahwa kita betul-betul partner kerja yang sehati sepikir untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang saya dapatkan dari Pak Pendeta Semelobo. Pak Pendeta, tetap semangat, tetap peliharakan apa yang sudah Tuhan taruh di hati sampai saat ini, seperti dalam kita bersama sekarang ini. Tetap berjuang dengan penuh sukacita, percayalah bahwa di tempat pelayanan yang baru pun Tuhan akan pakai Pak Pendeta sebagai hambanya untuk kemuliaan Tuhan bersama dengan ibu, bersama dengan anak-anak. Selama berjuang, jangan lupakan kami, tetap doakan kami. Saya khususnya dalam pelayanan bersama dengan majelis jemaat dan semua jemaat Tuhan di Jemaat Bandung. Terima kasih. Terima kasih Pak, Ibu, dan semua keluarga. Selama beliau bersama-sama dengan kami di Bandung, ya pelayanannya bagus. Sama-sama anggota majelis, juga kepada anggota jemaat. Semuanya bisa dilayani dengan baik, dengan mengayomi semua anggota jemaat. Pesan kami dari Jemaat Bandung kepada Bapak Pendeta di tempat yang baru nanti, kiranya pelayanan yang sudah diberikan di jemaat kami boleh dilakukan juga di jemaat baru, kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Ya, terus terang selama ini kita tidak terasa ya, sejak Pak Pendeta datang melayani kita di Gereja Toraja Bandung, tidak terasa sudah sampai pada akhirnya juga, sehingga kita dalam kesempatan ini sudah membentuk panitia untuk penguraian. Nah, di dalam kesempatan ini tentu kami dari Persatuan Kaum Bapa Gereja Toraja Bandung, PKB Gereja Toraja Bandung, pertama sebagai kesan kami sangat banyak yang sudah dilakukan oleh Bapak Pendeta di dalam pelayanan,
Kita tahu bahwa Gereja Toraja Jemaat Bandung, satu kota Bandung ini terpencar-pencar begitu luas, begitu padat dan macet, tapi Pak Pendeta tetap melaksanakan tugas pelayanannya, perkunjungannya, dan itu merupakan kesan tersendiri bagi kita kaum Persatuan Kaum Bapa Gereja Toraja Bandung. Di dalam setiap kesempatan, baik itu ibadah kaum bapak maupun kaum ibu-ibu, selalu dipesankan oleh Bapak Pendeta bahwa kebersamaan di dalam ibadah sangatlah penting untuk menunjang pelayanan kita ke depan. Itu adalah kesan-kesan yang kami dapat dari Bapak Pendeta, dan pesan kami adalah ya semoga dengan pelayanan Bapak di Bandung ini akan semakin memperkaya pelayanan Bapak untuk di tempat yang baru, dan kami harap cepat menyesuaikan. Tentu akan berbeda Bandung dengan Makassar, baik dari segi jumlah warganya maupun karakteristik daripada warga sekitar. Di Bandung kurang lebih 30-an kakak, mahasiswanya banyak. Tapi kalau di Makassar tentu saya dengar kemarin itu kurang lebih 600 kakak. Luar biasa pelayanan di sana, dan itu tidak dalam satu, itu kan mencar-mencar juga. Itu merupakan satu pelayanan yang sangat besar yang harus dilaksanakan oleh Bapak Pendeta. Dan pesan kami, tetaplah Bapak sehat, tetap kuat untuk melayani warga Gereja Toraja yang ada di Makassar. Terakhir, tentu kami di Bandung ini, di dalam kita bergaul, kadang-kadang tidak terasa sudah mungkin ada hal-hal yang kita lakukan, kita katakan, kita perbuat dan menyinggung perasaan, dan itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian halnya dengan dari Bapak, tentu sudah otomatis kami maafkan, dan akhirnya mari kita berdoa, mendoakan supaya Bapak Pendeta dengan keluarga sukses melayani di sana, dan kami juga mohon doa restunya supaya kami di Bandung tetap bersatu di dalam pelayanan untuk melayani semua warga yang ada di sini, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang kadang-kadang tiap tahun bertambah, berkurang, dan itulah tugas-tugas daripada Gereja Toraja Jemaat Bandung. Terima kasih. Kesannya buat Bapak Pendeta Simon Lobo, dikenal sebagai Pendeta Selo, pelayanannya terhadap PWGT ya oke banget gitu. Kalau Pak Pendeta saya lihat saya selalu ingat apa yang dikatakan Pak Pendeta, bahwa walaupun ada kita menghadapi masalah, tetapi pelayanan jalan terus. Itu yang saya selalu ingat kata-kata dari Pak Pendeta. Pak Pendeta Selo itu orangnya tidak neko-neko ya, orangnya tenang gitu. Orangnya tenang dalam menghadapi segala situasi. Jadi sampai kadang-kadang tenangnya kita juga nggak tahu apa yang dipikirkan begitu. Tapi itulah maksudnya pelayannya baik. Kesan dari PWGT mewakili bahwa ya pelayanan memuaskan gitu. Cuman meninggalkan kami PWGT Jemaat Bandung, jemaat yang ya di Klasis Pulau Jawa ini termasuk PWGT yang jumlahnya sedikit, dan akan pindah ke jemaat yang sangat besar, menghadapi PWGT yang ya katanya di sana sampai ratusan gitu. Kalau di sini kan ya paling banyak lah yang selalu aktif 30-an gitu. Mungkin kurang juga, apalagi kalau dalam melakukan ibadah onsite gitu. Tapi ya itulah udah mengakhiri pelayanan dengan baik, dan kami mengharapkan
pesan dari kami untuk pindah ke jemaat yang lebih besar di jemaat di Makassar dan Lobatua. Tetap sukacitalah untuk menghadapi dengan segala macam situasi, karena Pak Pendeta sendiri sudah mengatakan bahwa selalu ada tantangan tetapi pelayanan jalan terus. Terima kasih Pak Pendeta atas semua kebaikan yang sudah diberikan kepada PWGT. Biarlah itu akan menjadi kesan yang tersendiri buat Pak Pendeta selama berada di Bandung bersama-sama kami dengan ibu-ibu PWGT. Terima kasih Pak Pendeta. Itu yang saya bisa lihat dari Pak Pendeta, dan juga Ibu orangnya tetap orangnya tenang dan selalu senyum. Tidak pernah saya lihat dengan nada yang tinggi dalam menghadapi masalah. Hanya satu kali saya lihat waktu kita mau mengadakan ulang tahun bulan September, karena waktu yang harus diperhitungkan, ada yang telat masuk. Di situ baru satu kali saya lihat Bu Pendeta agak gegabah gitu. Ya itu saja, tapi pelayanannya sangat baik. Pelayanan Ibu Pendeta juga sangat baik karena dia bisa terjun di PGIS dan menjadi seksi kerohanian di Komisi Perempuan PGIS Kota Bandung. Dan kami mengucap syukur untuk Pak Pendeta sekeluarga untuk semua pelayanan, karena kami lihat semuanya terlibat. Putri juga terlibat, Nada yang ada di Malang, dan Pindo juga aktif dalam bersama-sama dengan kita, dengan PPGT dan Sekolah Minggu. Terima kasih Pak Pendeta. Salam dari kami PWGT di Bandung. Kalau kesan tentang Pak Pendeta Samuel Lobo itu, yang itu satu kalimat. Kalau lagi khotbah tuh, masalah boleh ada tapi hidup harus jalan terus. Untuk kita sebagai PPGT dalam menjalani kehidupan, dalam perkuliahan misalnya, mungkin salah satu beres, tapi kan selanjutnya kemungkinan akan datang berbagai masalah yang baru di masa depan. Nah, kita dari kalimat ini juga mungkin berkesan bagi saya karena harus menikmati hidup ke depan bagaimanapun masalah yang akan datang. Itu aja sih dari saya. Kalau di pesan untuk Pak Pendeta di tempat yang baru, tetap semangat dalam melayani, tetap juga mengajak pemuda berdiskusi seperti di sini kan ada pembahasan tentang pendalaman Alkitab. Nah itu diharapkan dari sini juga tetap semangatnya dibawa ke jemaat yang baru supaya di sana juga boleh sama-sama membahas Alkitab juga untuk memperkuat iman di dalam Tuhan. Itu aja sih Kak. Terima kasih, saya mewakili pengasuh sekolah minggu. Kalau ditanya kesannya sama Bapak, banyak banget. Bapak itu ya, dia tidak pernah absen mendampingi kami sekolah minggu, baik dalam persiapan, juga kalau ada acara besar kami kayak HRG gitu, sekolah minggu selalu didampingi kemanapun, dan kami kakak-kakak pengasuh juga selalu didampingi, dan banyak sekali kesan yang sangat membekas dan tidak kami akan lupakan selama Bapak, Ibu, terutama Kakak Uti sebagai ketua sekolah minggu. Tidak bisa diungkapkan kata-kata, tapi kami hanya mau bilang terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas pelayanannya kepada kami sekolah minggu dan pengasuh. Semoga Bapak terus diberkati dan selamat di tempat yang baru dalam pelayanannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pesannya selamat Bapak dalam pelayanannya, terus berjuang, kiranya Tuhan tetap memberkati Bapak dalam pelayanan bersama keluarga dan selalu diberi kesehatan. Selamat berjumpa lagi di waktu yang baik Bapak. Dah. Ya, selama pelayanan di 5 tahun di Bandung melalui Himpunan Masyarakat Toraja Hikmat Bandung Cimahi dan sekitarnya cukup bagus. Tidak pernah menolak kalau ada yang tiba-tiba kedukaan diminta tolong, dia mau. Kecuali terutama selama pandemi luar biasa, karena di tengah-tengah kita kekhawatiran masih bisa melayani. Karena di Bandung ini kebanyakan pendeta gereja Toraja di Jemaat Bandung biasa kita katakan pendeta orang Toraja, karena
banyak sekali pelayanan-pelayanan di luar anggota Gereja Toraja. Dan selama sebelum pandemi ini banyak sekali kejadian yang terjadi tiba-tiba dan mereka selalu bersedia untuk melayani jemaat, melayani. Dan atas nama pengurus masyarakat Toraja Bandung, Cimahi dan sekitarnya, kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya selama ada di Bandung, dan semoga di tempat-tempat yang baru nanti bisa lebih sukses lagi dalam memberikan pelayanan. Yang perlu kami tekankan bahwa setiap pergantian pendeta pendeta Gereja Toraja di JB Bandung ini sangat sentral dalam pelayanan masyarakat Toraja, sesuai dengan visi misi Gereja Toraja untuk melayani orang Toraja yang tidak terlayani. Dan selama ini orang Toraja yang dalam kedukaan atau dalam hal-hal yang lain yang bukan anggota gereja dilayani oleh Hikmat, dan sebagai ujung tombak pelayanannya adalah Gereja Toraja. Dan mudah-mudahan ke depan tetap Gereja Toraja ambil bagian di dalam pelayanan Hikmat secara menyeluruh. Ya. Dan terutama selama pendeta Selo ada di Bandung, kegiatan mahasiswa di Gereja Toraja semakin bertambah luar biasa. Yang selama puluhan tahun kami berusaha bagaimana mendatangkan mahasiswa untuk datang bergereja di Gereja Toraja, tetapi selalu yang hadir cuma sedikit sekali. Tetapi di beberapa tahun terakhir ini, mahasiswa yang datang bergereja di Gereja Toraja sudah di atas 100, yang berarti mungkin sekitar 300 yang aktif di Gereja Toraja dari sekitar 800 mahasiswa yang ada di Bandung dalam setiap periode. Dan inilah yang perlu dipertahankan ke depan. Dan ada lagi satu, bahwa program baru yang diterapkan itu KRT per rayon bersama-sama dengan mahasiswa sesuai dengan lokasinya. Seperti baru-baru Maranatha dengan UPI bersama-sama dengan anggota yang di Bandung Barat, dan sebelumnya juga kita sudah laksanakan di Bandung Timur bersama mahasiswa dari Umpar, dari Telkom, dan dari Umpat. Dan mudah-mudahan semangat ke depan tetap bertambah, dan mudah-mudahan apa yang telah ditorehkan oleh pendeta Semelobo di Bandung selama ini tetap bertahan, dan itu yang kami inginkan, sehingga nanti yang menggantinya minimal memiliki kemampuan dan kemauan yang sama dengan pendeta Semelobo. Sekian dan terima kasih. Dan atas nama pengurus Hikmat Bandung, Cimahi dan sekitarnya, kami ucapkan selamat jalan ke tempat tugas yang baru, dan mudah-mudahan di sana bisa melayani lebih baik lagi. Terima kasih.